Sampai melihat tanda lahir berbentuk kelopak bunga di leher gadis itu, pengacara sombong itu baru tersadar. Gadis yang ia kirim ke penjara dengan tangannya sendiri, ternyata adalah putri kandung yang ia cari selama 20 tahun. 20 tahun lalu, ia membawa gadis itu berjalan di jalanan kota. Hanya sekejap pandangannya tertutup orang yang lewat. Gadis itu pun menghilang tanpa jejak. Rasa bersalah dan penyesalan hampir membuatnya hancur. Sejak itu ia bekerja mati-matian mencari uang. Hanya mau menangani perkara orang berkuasa dan kaya. Seluruh honor yang didapat ia sumbangkan ke yayasan. Dengan harapan suatu hari bisa menemukan kembali putrinya. Selama 20 tahun, ia membantu banyak anak kembali ke pelukan orang tuanya. Hanya saja kabar tentang putrinya tak pernah ada. Hingga suatu hari Sang Taipan datang menemuinya, meminta ia menjadi pengacara pembela putranya. Ternyata putra Sang Taipan hidupnya berantakan. Di antara banyak wanita di bar, hanya terpikat pada seorang pelayan wanita. Ia diam-diam memasukkan obat ke minumannya, lalu memaksa gadis itu meneguknya. Begitu obat bekerja, ia menindih gadis itu di sofa. Setelahnya melemparkan $2.000 lalu pergi. Melihat itu, gadis itu langsung melapor ke polisi, menuduh putra Sang Taipan telah memperkosanya. Demi melindungi sang putra, Taipan itu bersedia membayar honor selangit untuk memintanya membela. Namun kali ini sang pengacara setuju bukan karena uang, melainkan karena sistem pengenalan wajah AI baru milik grup Sang Taipan, yang bisa membantunya menemukan putrinya. Tak disangka, korban putra Sang Taipan itu justru adalah putrinya sendiri. Saat itu ia bertanya kenapa putra Sang Taipan tak ikut datang. Dari mulut bodyguard Sang Taipan, ia tahu putranya. Karena marah telah dilaporkan, pergi ke rumah gadis itu. Mendengar itu sang pengacara segera meluncur ke sana. Karena saat ini adalah masa sensitif setelah perkara dilaporkan. Jika pihak terdakwa mendekati korban, begitu ada bukti yang merugikan, peluang menang akan semakin kecil. Begitu menemukan lokasi putra Sang Taipan, ia langsung bergegas ke sana. Saat itu putra Sang Taipan sedang mencekik leher gadis itu melampiaskan marah. Ibu si gadis memarahi keras, namun dipukul oleh anak buahnya. Gadis itu panik membela ibunya, langsung menggigit pergelangan tangan putra Sang Taipan, lalu mengambil botol bir untuk menakut-nakuti. Saat itu sang pengacara tiba dan berteriak menghentikan, mengatakan gadis itu mengancam kliennya, mengancam akan menyampaikan semuanya di pengadilan. Gadis itu menangis menuduh putra Sang Taipan adalah iblis, telah memperkosanya dan datang memukulnya di rumah. Namun sang pengacara langsung memotong ucapannya, berkata ia mendekati putra Sang Taipan demi uang, lalu menunjukkan bukti penerimaan uang. Di bawah tekanan demi tekanan, gadis itu terpaksa mengalah. Putra Sang Taipan sebelum pergi sempat mengancam, jika di pengadilan ia tak mengaku bersalah, maka ibunya akan hilang tanpa jejak. Setelah putra Sang Taipan pergi, gadis itu menangis mengaku bersalah pada sang pengacara, hanya demi melindungi ibunya. Ibunya yang melihat anaknya mengakui tuduhan palsu, langsung syok dan pingsan. Segera sidang pun dimulai. Pengacara wanita sebagai pihak penggugat, langsung menuduh perbuatan bejat putra Sang Taipan. Namun sang pengacara yang percaya pada omongan Taipan, dengan yakin membantah. Mengatakan uang $200.000 itu hanyalah imbalan karena gadis itu membantu transfer. Gadis itu menerima uang lalu berubah sikap. Ia bahkan menghadirkan saksi dari bar, menggambarkan gadis itu sebagai penipu mata duitan. Gadis itu buru-buru menjelaskan bahwa itu uang ganti rugi dari manajer bar. Saat itu manajer takut Taipan membalas, menyuruhnya berhenti kerja lalu baru melapor polisi. Demi mengobati ibunya ia terpaksa menerimanya. Namun di hadapan bukti kuat yang diajukan, hakim langsung menolak tuduhan pemerkosaan, memerintahkan pengembalian uang $200.000 plus denda $100.000. Gadis itu langsung ditahan di tempat. Saat sang pengacara sedang puas, gadis itu penuh amarah. Dalam tarik-menarik, tanda lahir berbentuk kelopak bunga di bahunya pun terlihat.